Cara memilih burung perkutut di ombyokan yang gampang bunyi atau burung perkutut di ombyokan yang bagus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan ikuti video-video yang lebih seru lagi, yang lebih mantap. Halo sahabat Opal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di kesempatan kali ini saya mau berbagi sedikit tentang burung perkutut, terutama untuk teman-teman yang lagi memilih burung perkutut di ombyokan. Nah, ini ada tips sedikit untuk cara memilih burung perkutut di ombyokan yang gampang bunyi atau yang bagus burungnya. Jadi di kesempatan kali ini mau berbagi sedikit tentang cara memilih burung perkutut di ombyokan yang bagus. Itu bagaimana caranya? Nah, langsung aja. Kalau untuk memilih burung perkutut di ombyokan, ya namanya di ombyokan ya pasti agak susah, apalagi yang belum terbiasa memilih burung perkutut di ombyokan. Karena untuk memilih burung perkutut di ombyokan, burung sebanyak itu kelihatannya memang hampir sama. Tapi itu bagaimana untuk yang gampang bunyi atau yang bermental bagus itu seperti apa? Nah, ini di sini saya mau berbagi sedikit tentang cara memilihnya itu bagaimana. Jadi yang pertama itu cari yang lincah atau dalam arti itu sehat. Jangan yang murung. Yang murung jangan diambil, jangan dipilih. Cari yang sehat, yang lincah, dan cari dari segi kepalanya. Kepalanya itu yang bagaimana? Kepalanya itu cari yang besar. Terus lehernya juga cari yang besar. Dan untuk segi bulu, walaupun brodol atau jelek itu tidak masalah, itu jangan dihiraukan. Untuk yang namanya bulu nanti kalau sudah dirawat pasti tumbuh bagus lagi. Tapi yang utama itu yang sehat. Terus untuk segi kepalanya besar dari leher, tapi ini lehernya leher atas ya kawan-kawan ya teman-teman. Cari yang leher atasnya itu agak besar, dan temboloknya juga kalau bisa itu cari yang agak besar. Nah, itu terutama di sekitar itu, sekitar kepala, leher. Nah, terus untuk paruh itu cari yang tebal. Kalau masih bingung ya yang cari yang apa ya namanya itu ya, kalau yang gampang bunyi itu biasanya yang pendek, yang paruhnya agak pendek itu biasanya cepat bunyi. Terus untuk segi kelincahan, nah untuk segi kelincahan itu cari yang lincah. Nah, yang lincah, kalau lincah itu udah otomatis burungnya sehat. Nah, itu ya. Terus yang untuk berikutnya itu untuk anggungan. Nah, ini supaya manggung atau burung perkututnya itu yang bermental ya. Jadi tepatnya itu yang mentalnya berani manggung, itu kalau bisa dipancing pakai MP3. Kalau enggak dipancing, kalau ada itu ditunggu, dicari yang berani bunyi di ombyokan. Nah, walaupun tidak bunyi di ombyokan juga banyak yang bermental bagus, cuman
pas di situ tidak mau bunyi, ada juga. Nah, cara milihnya yang mentalnya bagus tapi diombyokan tidak bunyi, ya seperti yang awal tadi saya bilang, itu untuk prediksinya itu cari yang paruhnya itu yang tebal, paruhnya itu kalau enggak yang pendek, itu biasanya cepat bunyi. Walaupun yang paruh panjang juga ada yang cepat bunyi, tapi itu jarang, biasanya yang paruhnya pendek. Itu untuk yang tidak bunyi diombyokan. Nah, kalau bisa usahakan yang sudah bunyi diombyokan. Nah, itu untuk awalan itu mau suara besar, kecil, kristal, yang penting berani bunyi diombyokan dulu, karena nanti untuk segi mentalnya itu memang sudah bagus. Itu untuk yang mental bagus. Nah, begitu teman-teman ya, kurang lebihnya itu untuk tips sedikit tentang cara memilih burung perkutut diombyokan. Nah, jadi poin-poin pentingnya itu hanya dilihat di daerah kepala sama ke leher. Kepalanya yang besar, karena apa? Karena di situ sudah untuk mencirikan bahwa perkutut itu jantan. Nah, walaupun betina juga manggung, tapi lebih gacor yang jantan. Nah, gitu. Dan untuk leher itu yang besar di dekat kepala ya, jadi leher atas itu biasanya yang agak membesar. Kalau yang kecil itu biasanya jarang bunyi, atau walaupun bunyi itu untuk segi umur semakin tua semakin bunyi. Tapi kalau untuk yang awal itu biasanya jarang bunyi. Nanti kalau yang lagi belajar nanti timbulnya, wah burung saya tidak bunyi-bunyi, padahal sudah dirawat 1 bulan 2 bulan kok nggak ada suaranya. Nah, itu biasanya timbul begitu biasanya. Jadi kalau lebih tepatnya ya gampangannya ya ditunggu, cari yang sudah berani bunyi diombyokan. Kalau enggak dipancing pakai suara burung yang lain, atau bisa juga pakai MP3, bisa suara burung perkutut itu buat mancing. Kalau yang berani bunyi, nah itu tandanya perkutut tersebut mentalnya bagus atau mentalnya berani, dan udah jelas itu pasti anggungan. Ini di luar dari katuranggan ya teman-teman ya. Soalnya untuk memilih burung perkutut di ombyokan yang berkaturanggan itu caranya beda lagi, beda sama yang anggungan gitu. Karena caranya juga untuk memilih untuk merawat burung perkutut itu tergantung dari niat kita, niatnya yang mau melihara. Kalau niatnya anggungan ya anggungan, kalau yang katuranggan ya katuranggan, itu beda-beda nanti. Soalnya di situ untuk belajar itu lebih panjang lebar soalnya. Jadi intinya untuk memilih burung perkutut diombyokan itu yang penting hidup dulu lah, ibaratkan untuk merawatnya itu biar lebih semangat, itu yang biasanya yang anggungan dulu, atau yang niatnya dulu awalnya apa, mau katuranggan atau yang anggungan. Ini membahas memilih burung perkutut yang anggungan dulu, nanti bisa untuk yang berkaturanggan di belakang kalau ada yang bertanya. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi intinya pilih yang kepalanya besar, lehernya besar, dan temboloknya juga besar. Dan dari ules itu biasanya halus, terus kalau dipegang empuk, itu yang biasanya cepat bunyinya atau cepat manggungnya.
Nah, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan ini aja dulu teman-teman. Besok kita sambung lagi. Ini untuk durasi supaya tidak terlalu panjang dan mudah dimengerti. Dan kalau ada yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau ada yang mau berbagi pengalaman boleh ditulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.